Istana yang paling indah adalah keluarga. Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rewel. Mas Erik, kita lihat foto ini. Ini luar biasa ini, Mas. Apa arti keluarga bagi Pak Erik? Ya, saya rasa saya terima kasih punya seorang bapak Haji Muhammad Thohir yang mendidik saya itu di banyak hal. Terutama ya beliau selalu bilang sama kita bahwa manusia itu jaga nama baik yang terpenting. Uang bukan segalanya. Dan beliau juga kadang-kadang ya lucu ya. Kamu mesti kaya. Nah, tadi bilang ya kan, nama baik, uang bukan, tapi mesti kaya. Nah, ini gimana maksudnya? Dia bilang loh, kalau kamu nggak kaya, gimana kamu bisa bantu orang? Nah, jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang sangat terserap oleh kami sekeluarga. Dan alhamdulillah rukun sekali kita. Ya. Satu keluarga, Mas ya? Ya, alhamdulillah rukun sekali gitu. Dan ibu saya lain. Kalau ibu saya memang sangat disiplin. Jadi ya bukan aneh waktu saya kecil misalnya, itu kalau nakal dikunci di kamar mandi. Sama ibu? Iya, dan emang nakalnya kita. Kalau dulu kan yang namanya kamar mandi pakai bak. Pakai bak? Belum pakai shower kayak sekarang, ya enggak? Nah, ya kita nyebur ke baknya, kita berenang gitu. Tapi saya secara pribadi meyakini kok, Mas, orang luar biasa atau berangkat dari keluarga yang luar biasa. Iya, iya. Saya sangat setuju karena itu penting sekali ke depan Indonesia juga harus dibangun dari keluarga. Ya. Kita lihat foto ini, Mas. Ada siapa aja ini, Mas Erik, di foto ini? Ada Muhammad Lutfi, sekarang Muhammad jadi Lutfi. Dubes Amerika. Ya, Mas Lutfi. Ada Mas Sandi, ada Mas Indra itu kakaknya Mas Sandi. Oh. Ada istrinya Mas Sandi. Tahun itu. berapa ini, Mas? Ini masih imut banget di Pak Erik ini. Iya, ini di Boston, di depan Hard Rock Cafe itu ada itunya tuh. Oh iya, Drog ya. Ya, kalau dulu beli kaos Hard Rock Cafe keren, ya, ingat nggak? Iya, kalau dulu, kalau sekarang udah biasa. Nah, ini beli di Hard Rock Cafe beli kaos. Kebetulan saya waktu itu di sekolah di Los Angeles. Lutfi waktu itu di mana ya? Nah, terus ya dalam perjalanan itu ya kita kumpul-kumpul, emang teman baik kok. Itu. Ini saya punya video, Mas, soal Pilpres kemarin. Mana tadi? Mana? Jadi ada Pak Erik, ada Mas Sandiaga Uno. Baiklah, tadi ada sambutan dari inisiator kegiatan. Ini dia. Aduh, mesra sekali. Masih bisa pelukan. Masih bisa pelukan ya? Ini kan kemarin beda gerbong. Beliau cawapres, Mas Erik ketua tim sukses dengan gerbong yang berbeda. Memaknai persahabatan seperti apa sih? Iya, saya rasa begini. Ini kan penting bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Melontarkan pemikiran-pemikiran yang berbeda hal biasa. Tapi juga jangan kita dikotori atau sehingga politik itu harus pecah belah. Karena kenapa? Kalau tadi para pemimpin ya kita pecah-pecah seperti ini, yang rugi rakyatnya. Justru kan bagaimana kita itu harus saling mengkritisi, tapi dengan domain yang baik, rakyatnya pintar, ya, dan karena itu introspeksi dari tadi publik masyarakat, apalagi sekarang saya di pemerintahan ya, harus menjalankan semuanya itu dengan transparan. Nah, dan ujungnya buat siapa? Kesejahteraan rakyat. Nah, jadi menurut saya selama konteksnya baik ya hal yang baik gitu. Dan jangan gara-gara hal itu persahabatan jadi rusak. Ya kan? Artinya sampai hari ini dengan Mas Sandi fine ya? Baik, kemarin Mas Sandi ke kantor saya. Dia mau lulus doktor, ya. Salah satu studinya mengenai BUMN. Ayo,
Betul. Dan alhamdulillah studinya baik menurut saya. Dan beliau kumlot. Iya. Dan bagus, kenapa di studinya itu misalnya bahwa di BUMN itu penting sekali punya dirut dan direktur keuangan yang baik. Nah, ini ngomong direktur, Mas. Setuju. Ini ngomong direktur ini. Jadi karena Pak Erik ini solidar dengan teman katanya, sampai-sampai kemudian menjadikan komisaris dirut teman-teman sendiri. Bener apa enggak sih, Mas? Salah. Salah ya? Semua proses direksi dan komisaris itu ada prosesnya. Ah. Bagaimana juga kita harus mengkombinasikan, ya. Kalau sekarang didebatin, oh ini ada relawan, ada partai politik, selama mereka menjadi bagian, ingin ada perubahan dan KPI-nya sesuai dan komposisinya baik. Contoh, misalnya di suatu bank, ya, kalau komposisinya lebih banyak tadi, ya partai politik dibandingkan profesionalnya atau tadi birokrasinya, bahaya. Nah, contoh. Bagaimana sekarang kita menempatkan figur-figur yang luar biasa, ya, seperti Pak Darmin mau bantu kita, beliau backgroundnya birokrasi ya, Birokrasi. mau membantu kita jadi komut pupuk dan bagaimana targetnya mentransformasi pupuk. Lalu Pak Chandra Hamzah, ya, KPK ya, beliau bekas KPK, beliau kalau dibilang birokrasi yang mungkin pada saat itu bukan dinamakan birokrasi, ya. Beliau menjadi bagian daripada penegakan hukum yang independen KPK. Dan kalau kita lihat, ya kan, beliau ke BTN, sekarang juga ada kasus-kasus di BTN, ya, yang ada kasus-kasus korupsi. Kemarin kejaksaan saya dengar menindaklanjuti. Iya. Nah, artinya kriteria direksi, komisaris, profesionalisme ya. Terutama direksi itu benar-benar harus baik, ya. Karena kenapa? Tadi, ya, KPI-nya itu saya akan buktikan. Jadi jangan takut, ya, kalau misalnya ada direksi komisaris nggak perform, ya tahun depan ya ganti. Ya ganti. Tapi bukan karena suka dan tidak suka. Bukan masalah like and dislike ya. Nah, tapi karena KPI-nya Kinerja. tidak tercapai. Hampir 1 tahun jadi menteri, sudah capai target? Saya rasa alhamdulillah kalau targetnya dari Bapak Presiden waktu itu ada 12 target. Ya alhamdulillah 10 berhasil. Satu yang tidak berhasil waktu itu mengenai kerjasama Cilacap dengan Aramco. Aramco ya. Tetapi kita ganti dengan ADNOC sekarang. Ya. Yang kedua kereta cepat Jakarta-Bandung, ya, on progress tapi agak delay sedikit. Ya. Yang lainnya alhamdulillah bagaimana sinergisitas antara PT Kereta Api dengan MRT Jakarta yang kita membangun ini bersama, atau yang ada itu waktu itu sama Pak Anies ya, waktu itu Pak Ganjar juga bagaimana BUMDes bekerja sama dengan BUMN Semen di Rembang yang sempat demo dulu, ramai waktu ya itu. kan? Bagaimana sekarang kita libatkan desa-desa menjadi bagian dari proyek PSN. Nah, ini kan kinerjanya banyak, Mas. Tapi waktu lalu kita melihat ada tagar deh, video. Kalau nggak salah ada di sini, Erik out waktu itu. Ya, tanggapan Mas Erik? Begini, kalau karena dinilai gagal katanya. Ya itu kan bagian dari penilaian. Ya, saya rasa ini era demokrasi ya. Dan kita itu kan kerja di kantor pasti ada outnya. Ya, nggak mungkin in terus. Nggak mungkin kita keluar rumah out. Nah karena itu saya selalu bilang kepada teman-teman juga kementerian, ya kita mesti siap diangkat dan siap diturunkan. Jadi jangan personal, itu yang sama kayak tadi. Ketika saya sama Sandi berbeda pendapat ya hal yang lumrah, tapi kan tetap bersahabat. Jadi walaupun ada bahasa itu nggak ngaruh kinerja ya? Justru gini. Justru semangat. Kalau ada kritik ya yang benar-benar harus kita jalankan itu hal yang bagus. Ya. Tapi kalau haters apa ya nggak apa-apa, itu bagian. Saya selalu mengatakan begini Mas, Gus Miftah punya quote begini. Ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Iya. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah hanya di iNews.